Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan, kemampuan untuk baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah pencipta langit bumi bahkan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami tinggi agungkan dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah berkenan memberikan kami kesempatan dan kekuatan untuk berdiri di hadirat Tuhan sekali lagi pada saat ini, pada hari ini bersama berjemaat, jemaat kami KGPM Paulus Ciputat, dan bahkan siapapun yang sedang mengikuti ibadah kami secara streaming melalui Zoom meeting dan ataupun melalui Facebook yang kami coba bagikan, sharekan supaya kami boleh menjangkau lebih banyak orang lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segalanya yang Engkau karuniakan kepada kami dalam segala keterbatasan kami. Kau menganugerahkan yang terbaik dan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Mohon Engkau Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kami, dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat Tuhan, yang sudah memenuhi kami ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, bekerjalah secara ajaib dalam hidup kami, segala kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau Allah meluruskannya dan menggantikan dengan kekuatan yang daripada Allah semata. Engkau Allah mampu melakukan perkara-perkara lebih daripada apa yang kami harapkan, kami pintakan kepadamu. Engkau melakukan secara ajaib bagian-bagian Tuhan dalam hidup kami. Segala keterbatasan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau Allah mencerahkan hati dan pikiran kami, totalitas hidup kami. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan yang penuh kekuatan, kuasa, dan kasih. Engkau memenuhi kami. Engkau memberi kami penerangan, pencerahan untuk membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang biasanya kami lakukan. Tidak menjadi sesuatu yang sering kami lakukan. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan, waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang mengganggu, menghalang-halangi kami untuk ada di hadirat Tuhan, pikiran-pikiran kami yang masih mencengkeram kami, sehingga kami tidak terkonsentrasi kepada Tuhan, segala yang ada dalam hati kami yang belum kami lepaskan, ya kami tidak bisa melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Segala keangkuhan dan kecongkakan kami sebagai manusia yang menjadikan kami tidak dapat melihat berkat-berkat Tuhan secara ajaib dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, Kau singkirkan semuanya itu. Kami tahu bahwa tanpa Engkau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sia-sialah semua yang kami lakukan. Kami seperti seorang yang sedang menjaring angin. Tapi ketika kami menyadari sepenuhnya Engkau Roh Kudus bekerja mengatasi segala kelemahan kami, dan Engkau Allah menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami merasakan seperti pengalaman bangsa Israel, melihat betapa karena Tuhan sajalah, sehingga mereka boleh memaknai hidup mereka waktu-waktu sekarang ini. Hamba-Mu yang sederhana yang terbatas Tuhan pakai dengan urapan-Mu. Sembunyikanlah di belakang salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak, bukan
hamba-Mu yang membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dan bahkan semua kami boleh bersama-sama meletakkan hidup kami di bawah salib-Mu, di bawah otoritas-Mu. Kami sanggup untuk memuliakan Tuhan dengan membacakan dan merenungkan firman-Mu bersama di pagi ini. Dengar, sempurnakanlah doa kami. Kami menyerahkan waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mazmur 124 yang menjadi pembacaan di KGPM hari ini oleh Biro Firman Hidup dan Kerja memberikan masukan untuk kita baca di semua KGPM sehingga firman Tuhan ini mendapatkan kekuatan. Karena semua orang percaya, khususnya KGPM, membaca bagian ini pada hari ini. Yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Syiar Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita mengucap syukur diberi kesempatan lagi untuk membacakan dan merenungkan bagian ini. Saya memberikan judul mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kita sudah membaca minggu lalu juga dari Mazmur 121, dan bagian yang kita baca hari ini adalah bagian yang terintegrasi dari Mazmur 121 yang kita baca dan renungkan di minggu yang lalu. Kitab Mazmur sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungan dengan Allah. Apa yang kita ketahui tentang Allah akan menunjukkan hidup rohani kita. Tergambar dari Mazmur 121 yang kita baca renungkan minggu lalu dan juga hari ini di Mazmur 124. Yang menjadi kuncinya, kualitas ucapan syukur dan puji-pujian kita
diukur dari pemahaman kita atas perbuatan yang ajaib. Apa yang kita ketahui tentang Allah akan menunjukkan hidup rohani kita. Kualitas ucapan syukur dan puji-pujian kita diukur dari pemahaman kita atas perbuatannya yang ajaib. Atau ini sering dihubungkan dengan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan seharusnya mempengaruhi perbuatan dan kehidupan kita sekarang ini. Pertanyaannya, mengapa? Kualitas ucapan syukur dan puji-pujian kita diukur dari pemahaman kita atas perbuatannya yang ajaib. Alasannya apa? Sehingga tadi disebutkan bahwa apa yang kita ketahui tentang Allah akan menunjukkan hidup rohani kita. Kualitas seperti apa? Secara khusus berhubungan dengan ucapan syukur dan puji-pujian kita. Ternyata itu diukur dari pemahaman kita atas perbuatannya yang ajaib. Alasan yang pertama ada pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Tuhan melindungi umatnya. Alasan yang pertama, mengapa kualitas ucapan syukur dan puji-pujian kita diukur dari pemahaman kita atas perbuatannya yang ajaib. Karena Tuhan melindungi umatnya. Itu tergambar dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Tuhan melindungi dari bahaya dan ancaman yang besar. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Tuhan melindungi dari bahaya dan ancaman yang besar. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ini, penggambaran kembali, mengingatkan kembali pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Betapa Tuhan melindungi mereka dari bahaya dan ancaman yang besar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir, kalau kita membaca kitab Keluaran, sepertinya mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari Mesir. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dari berbagai ancaman-ancaman, dari mara bahaya yang besar. Tuhan menyelamatkan mereka. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata pun mereka tidak selamat dengan begitu saja. Mereka harus berhadapan dengan laut berau yang mereka harus seberangi, dan itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Tapi Tuhan melindungi mereka dari bahaya dan ancaman yang besar, dari pengejaran tentara-tentara Mesir yang mau membinasakan mereka, dan mereka selamatlah. Disebutkan pada ayat 4 dan ayat 5. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Betapa mereka menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya Allah semalam-malaman membelah laut berau. Dan dalam sekejap ketika mereka sudah melewati laut berau itu, Allah kembali menutup air yang terbelah itu, dan semua tentara Mesir ada di dalamnya dan binasa karenanya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian.
jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Tuhan melindungi dari bahaya dan ancaman yang besar. Saya tidak akan panjang lebar lagi membicarakan itu. Ini adalah suara hati dari sang pesiara, yaitu Daud, yang mengingat kembali sejarah bangsa Israel. Mereka ada pada waktu itu, tidak serta-merta terjadi karena mereka hebat, tetapi karena pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan mereka, karena Tuhan melindungi mereka dari bahaya dan ancaman yang besar. Seharusnya mereka sudah tidak ada pada waktu itu, tetapi karena Tuhan melindungi mereka, terus melindungi mereka, sehingga mereka ada pada waktu di mana mereka bersiarah, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Apa yang kita punya sekarang ini ternyata ketika dibalikkan pada perjalanan hidup sebelumnya, seharusnya kita sudah tidak memiliki apa-apa pada waktu sekarang ini. Oleh karena Tuhan melindungi kita, oleh karena Tuhan membela umatnya, sehingga sekarang ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka ada kelapangan dada, kelapangan hati untuk bersyukur, memuliakan Tuhan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita pada gereja jemaat masa kini. Kita bersyukur hanya karena keadaan kita sekarang ini, tapi tidak melihat ke belakang. Mengapa sampai kita ada sekarang ini? Itu semua karena Tuhan. Belajar dari pengalaman bangsa Israel dan dari siara yang dilakukan oleh Daud di sini. Daud menyingkapkan sesuatu yang menjadikan dia punya kesempatan bersiara kepada Tuhan, menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin dalam pikiran kita seperti ayat 1 dan ayat 2, kita ingin mempunyai banyak, kita ingin melakukan banyak. Tetapi pikirkanlah ayat 1 dan ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka hal-hal, pengalaman-pengalaman hidup kita selanjutnya, kita ingin membuat banyak seperti kesaksian, ilustrasi yang dibuat Yesus. Itu akan keluar juga, akan buyar juga kalau tempatnya tidak berkualitas. Kita ingin mendapatkan banyak, tetapi kita lupa satu hal, anugerah Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan tercecer juga berkat-berkat itu. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan seperti nyanyian siara Daud ini, kita mau cari apa di bawah kolong langit ini? Sebagai anak Tuhan, kita tahu persis seperti nyanyian siara Daud ini. Kita ada sekarang karena Tuhan. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sepertinya, seperti kata Mazmur sini, dalam hal ini Daud akan tercecer karena banyak lubang kehidupan kita itu. Belajar kembali lagi. Tuhan telah melindungi dari bahaya dan ancaman yang besar. Itu alasannya kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Karena Dia sudah melakukan lebih dahulu. Sehingga sekarang yang kita nikmati sekarang sebenarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi yang menjadi pertanyaannya, ketika kita tidak peka terhadap
pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mulai cenderung untuk melihat kebutuhan kita, lebih condong kepada kebutuhan kita, kemudian melupakan apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, maka ini yang terjadi seperti kata pemazmur Daud di sini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sebenarnya, kalau Allah mau mengembalikan kita ke masa itu, sebenarnya hidup kita, bahkan kita tidak ada lagi sekarang. Tapi karena Tuhan sudah mengerjakan lebih dulu secara sempurna di dalam sejarah bangsa Israel, sehingga mereka punya kesempatan bersiara, punya kesempatan beribadah, kesempatan menikmati puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kualitas ucapan syukur dan puji-pujian kita diukur dari pemahaman kita atas perbuatannya yang ajaib. Pahamilah perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga ucapan syukur kita, puji-pujian kita adalah puji-pujian yang hidup, puji-pujian yang tidak sementara sifatnya, tapi itu mempengaruhi totalitas hidup kita dan menjadikan kita menghargai satu detik saja waktu yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Alasan yang kedua ada pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Minta maaf. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan memuliakan umatnya. Alasan yang kedua, bukan hanya Tuhan melindungi kita, tetapi Tuhan memuliakan umatnya. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Tuhan memuliakan, Tuhan menghargai umatnya sebagai ciptaan yang mulia, digambarkan oleh Daud di sini pada ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tuhan melihat kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu kehidupan kita tidak sama seperti makhluk-makhluk yang lain yang seperti hidup mereka tidak ada harganya. Tapi karena kita adalah umatnya, karena kita adalah ciptaannya yang mulia, karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah jemaatnya, maka Tuhan menghargai kita, memuliakan kita sebagai umatnya, sebagai ciptaan yang mulia, tidak seperti gambaran-gambaran yang terjadi di sini. Tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Betapa kita melihat hidup kita ada di dalam kekuatan, kekuasaan Tuhan, dan Tuhan menjadikan kita umatnya yang mulia ini dipermuliakan, dihargai, dan hidup kita tidak seperti orang-orang, bahkan disebutkan di sini tidak seperti makhluk ciptaan yang lain, ataupun mungkin tidak seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita memperhatikan banyak sekali di waktu-waktu sekarang ini orang-orang yang tidak lagi mengikuti entitasnya, atau bahasa kerennya itu penghargaan dirinya sebagai makhluk yang termulia, sebagai ciptaan yang mulia. Ketika kita mengetahui kita adalah ciptaan yang mulia dan kita hidup di dalamnya, maka yang terjadi adalah predikat kita pertahankan sebagai ciptaan yang mulia, dan di sanalah Tuhan menghargai kita sebagai ciptaan yang mulia. Tuhan memuliakan umatnya
Karena umatnya itu adalah umat yang mengetahui keberadaan dirinya, entitasnya adalah sebagai ciptaan yang mulia, tidak sama dengan ciptaan yang lain, berperilaku seperti ciptaan yang lain, seperti orang-orang yang tidak berpengalaman di dalam Tuhan. Hidupnya sepertinya tidak ada harganya, hidupnya seperti sama dengan makhluk yang lain. Maka disebutkan pada ayat 6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa. Mau kita dihancurkan dalam dunia sekarang ini, yang bisa memangsa kita banyak sekali. Dengan sistem dunia, dengan pekerjaan setan, dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya, yang berperilaku sangat kasar. Kita melihat sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Orang itu seperti tidak ada harganya lagi. Mati karena apa? Orang baik-baik dilempari batu, ya matilah. Kalau kita nonton berita-berita, semalaman saya nonton berita, orang yang mudik, bisnya dilempar batu, nggak tahu siapa, kenapa, dan mau apa orang itu. Apa motivasinya melempari orang dengan batu, orang yang mudik? Akhirnya meninggal juga. Seperti hidup itu tidak ada artinya. Kematian itu seperti makhluk-makhluk yang lain. Mau mati dengan cara yang tidak mulia. Tetapi di sini dilihat, kita harus mengucap syukur. Kita harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memuliakan umatnya. Karena Tuhan menghargai kita sebagai ciptaan yang mulia. Sehingga hidup kita ini tidak seperti hidup orang, katakanlah orang yang tidak percaya. Hidupnya asal. Melakukan asal, tidak diperhitungkan dengan baik. Tetapi disebutkan di sini, Tuhan menjadikan kita umatnya yang berpredikat mulia. Sehingga tidak sembarangan kita mau dimangsa oleh orang-orang, oleh pemangsa disebutkan di sini. Tuhan tidak membiarkan umatnya seperti hidup yang tidak ada harganya. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan yang mulia. Tuhan memuliakan kita. Tuhan menghargai umatnya yang berpredikat mulia. Jikalau kita sampai sekarang ini mempertahankan predikat kita yang mulia, pasti juga hidup kita akan mulia. Orang tidak akan mudah untuk melecehkan kita. Orang tidak akan mudah untuk menjatuhkan kita. Orang tidak akan mudah membawa kita pada situasi yang tersulit yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hanya karena dirinya tidak menganggap sebagai orang yang mulia, sebagai ciptaan yang mulia. Tetapi kembali lagi ini pernyataan Raja Daud sebagai pesiara di sini. Hidupnya mulia, dia memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melepaskan dia dari jeratan orang, dari pemangsa-pemangsa yang menjadikan sebenarnya hidupnya sudah tidak ada nilainya lagi. Hidup kita orang percaya, jemaat Tuhan, KGP Paulus Siputat, kita bersyukur. Kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita tidak seperti orang dunia. Hanya segitu saja bisa membunuh orang. Hanya segitu saja bisa melecehkan orang dengan mudahnya. Hanya segitu saja. Nanti kalau sering nonton di YouTube atau di berita yang seliuran kesana kemari, kok begitu saja bisa jadi, kok begitu saja bisa membuat orang, kok begitu saja bisa terjadi. Kenapa seperti itu? Hal yang paling penting kalau kita hubungkan dengan kehidupan kekinian adalah karakteristik, karakter, sifat dasar di dalam Kristus yang tidak dimiliki oleh orang itu, sehingga mudah saja orang melihat dosa-dosanya, kesalahannya, kelakuannya yang tidak mencirikan sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dihargai oleh Allah sebagai ciptaan yang mulia. Orang bisa mencibiri kita kapan saja dan di mana saja. Kalau bolongnya banyak, cibiran-cibiran itu akan muncul.
Dan zaman sekarang ini orang akan mudah menjatuhkan dengan cara yang lebih sensasional lagi. Kalau sudah viral, mau pendeta ke, mau penatua ke, mau diaken ke, kalau berita itu sudah menyebar keluar, kita sulit untuk mencari di mana lagi kita meletakkan muka kita. Orang tahu, semuanya tahu tentang kejahatan, tentang dosa kita. Maka ini yang disebut oleh pemazmur Raja Daud. Di sini dia datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia terlepas, bangsa Israel terlepas dari cengkraman pemangsa-pemangsa itu. Sehingga ada ucapan syukur, mereka memuji Tuhan. Hidup mereka ternyata hidup yang berkualitas. Itu alasan yang kedua. Tuhan memuliakan umatnya. Yang ketiga, ada pada ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini, pernyataan ini ada pada ayat pasal 121 yang kita baca di minggu yang lalu. Diulang lagi di ayat yang ke-8 pasal 124 ini dari nyanyian Siara Daud. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bukan hanya melindungi umatnya, Tuhan bukan hanya memuliakan, menghargai umatnya, tetapi di ayat 8 ini Tuhan membesarkan hati umatnya. Supaya kita tahu ternyata kenapa hidup kita itu selalu saja terlepas dari berbagai mara bahaya, ancaman, dari berbagai kesulitan, pengalaman-pengalaman yang berat. Karena Tuhan yang menolong kita bukan Tuhan sembarangan Tuhan. Tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kekuasaannya tertinggi. Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh Tuhan yang lain. Dan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Kita harus bersyukur, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Walaupun kita banyak alasan untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, jangan kita beralasan, membuat alasan, membuat dalil-dalil yang menyebabkan kita sepertinya tidak bisa mengucap syukur. Kita menjadikan diri sendiri, menjadi ciut dengan sendirinya. Kita tidak bisa melawan pergumulan kita. Kita tidak bisa melawan apa yang diperdengarkan oleh orang-orang luar, pihak-pihak luar kepada kita. Tuhan membesarkan hati kita. Bahwa yang menolong kita itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang melindungi, menghargai dan menolong adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur, walaupun saya katakan tadi kita banyak alasan untuk tidak mengucap syukur. Salah satunya misalnya saya sedang sakit. Saya punya alasan, saya punya dalil untuk tidak mengucap syukur. Saya banyak pergumulan, saya punya dalil, punya alasan untuk tidak mengucap syukur. Saya banyak kebutuhan, sehingga saya punya alasan, punya dalil untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi sekali lagi, dalil-dalil itu, alasan-alasan yang kita buat sendiri itu, yang memang real tetapi itu bisa dikalahkan ketika kita tahu bahwa Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menghargai, Tuhan yang menolong adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga bagian lain firman Tuhan, Raja Salomo menyampaikan dengan tegas, kenapa hidup manusia seakan-akan pergumulannya menghimpit dia. Dan dia tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa memuliakan Tuhan. Dimulai dari mana? Semuanya berasal dari mana? Semuanya berasal dari hati.
Semuanya berasal dari pikiran. Kalau hati dan pikiran kita tidak ada pemahaman tentang perbuatan, tentang keajaiban daripada Allah, maka tidak pernah kita akan mengucap syukur dengan lepas. Tidak akan mempengaruhi hidup kita seluruhnya untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Tidak dapat memenangkan pertempuran hidup kita, karena itu menjadikan kita terseok-seok menjalani hidup kita. Pemazmur mengatakan demikian. Dan bahkan Salomo mengatakan demikian. Apa yang menjadikan kita bangkit dari keterpurukan? Semuanya dimulai dari mana? Semuanya dimulai dari hati. Semuanya dimulai dari pikiran. Kata Salomo, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Ketika hati kita berkecamuk dengan pergumulan-pergumulan dan tidak melihat sesuatu yang lebih besar yang dikerjakan oleh Allah, maka hidup manusia tidak akan mungkin mengucap syukur. Walaupun sekali lagi saya katakan, saya punya alasan untuk tidak mengucap syukur. Saya punya alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi bagi orang percaya, seperti pernyataan 124 ini, tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Kita harus terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terus menerus dalam hidup kita, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tidak ada titiknya. Selalu dan selalu dalam hidup kita, kalau dasarnya mengucap syukur dan memuji Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita melihat tangan Tuhan terulur dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Dan kita tidak akan mudah, gampang menyerah. Tapi kita akan fight dengan hidup kita. Kita akan menjalaninya dengan penuh keberanian. Apapun pergumulan kita. Kalau semuanya didasarkan pada mengucap syukur dan memuji Tuhan, kita melihat segala sesuatu dari kacamata Allah, maka hidup kita akan dibalikkan pada situasi yang lebih indah dan mulia. Di balik masalah-masalah yang besar, ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengalaman hidup kita, siapapun dia, berpengalaman dengan pergumulan-pergumulan yang besar. Mungkin ada yang sudah mau menyerah, ternyata sedikit lagi, seperti ilustrasi-ilustrasi para penambang yang sering saya baca, nonton di beberapa ilustrasi di YouTube, di Facebook. Ada penambang yang mau menyerah karena dia sudah menggali jauh tetapi tidak mendapatkan hasil. Matanya tidak bisa melihat sampai di depan. Ternyata di depan itu ada bongkahan emas yang sedikit lagi. Ketika dia menggali lagi, walaupun dia sudah sulit, dia akan mendapatkannya. Tapi tidak semuanya menjalaninya dengan mulus. Banyak yang menyerah. Sesaat lagi akan sampai kepada puncak, di mana berkat berlimpah-limpah, tetapi dia menyerah, dia putus asa. Dan dia hidup dalam keputusasaan. Tapi ada juga orang yang tidak menyerah dengan pergumulannya begitu saja. Seharusnya orang percaya seperti itu. Siapa sih manusia di bawah kolong langit ini yang tidak ada pergumulan? Semua manusia pasti ada pergumulan. Tapi kalau menyerah dengan pergumulan, sesaat lagi kita akan bersukacita dalam Tuhan. Tetapi kebalikannya, ketika kita tidak fight dengan hidup kita, kita akan bertemu dengan kesengsaraan demi kesengsaraan yang kita ciptakan sendiri. Kalau sekali kita sudah percaya kepada Yesus, percayalah untuk selama-lamanya. Jangan kembali kita mengambil beban hidup kita. Kita sudah serahkan kepada Dia dan kita mau pikul sendiri. Yang kita sudah serahkan kepada Dia, serahkanlah terus menerus kepada Dia. Percayalah kepadanya, Dia sudah berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Seterusnya selamanya, yang terbaik Dia akan lakukan kepada kita. Karena Dia
adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.